Yang terhormat Wakil Kepala SMP Negeri 3 Geronga, yang kami hormati Ibu Pemateri, serta Bapak Ibu Guru yang kami hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat pagi kami ucapkan dan selamat datang, dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam acara kegiatan diseminasi materi budaya positif yang diselenggarakan pada pagi hari ini, Selasa 24 Oktober 2023, yang bertempat di SMP Negeri 3 Geronga. Tak lupa puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perkenan beliaulah acara ini dapat terselenggarakan. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga sambutan kepala sekolah yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Putu Prayanto selaku Wakil Kepala Sekolah, dan yang ketiga penyampaian materi diseminasi oleh Ibu Pemateri. Untuk pembukaan sudah kita lalui bersama. Untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan doa. Bapak Ibu dimohonkan untuk berdiri. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, kami persilahkan untuk duduk kembali. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Wakil Kepala SMP Negeri 3 Geronga. Untuk itu kepada Bapak Putu Prayanto dipersilakan. Cip sendiri berdiri. Baik, sebelum saya menyampaikan satu dua kata-kata sambutan, perkenankan dia menyampaikan pantun. Suka maju banyak pengrajin perak, maju guru penggerak. Baik, perkenalkan nama Yang Putu Prayanto selaku Wakil Kepala Sekolah SMP 3 Geronga, yang pada kesempatan hari ini bapaknya mohon tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena beliaunya lagi ada acara workshop. Jadi saya selaku Wakil Kepala Sekolah pertama-tama pasti sangat mengapresiasi kegiatan pengimbasan calon guru penggerak, di mana dalam mengikuti program guru penggerak, calon guru penggerak nantinya akan dibina selama 6 bulan ke depan, dan pastinya harapan kami adalah di sekolah ini banyak nantinya melahirkan para guru penggerak yang nantinya bisa menggerakkan semua lini dan untuk kepentingan siswa. Nah, pada kesempatan ini calon guru penggerak nantinya akan menyampaikan budaya positif kepada seluruh guru di SMP 3 Geronga ini, dan kami harapkan dalam acara ini mohon kepada seluruh para pendidik nantinya bisa menyerap apa-apa saja yang nantinya akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yang nantinya bisa ditularkan kepada kita semua dan bisa kita ikhlaskan kepada para peserta didik kita nantinya. Jadi itu saja harapan kami selaku atau mewakili kepala sekolah, dan kami selalu mendukung seluruh guru untuk mengembangkan dirinya masing-masing, dan kalau bisa nantinya ke depan semua guru di SMP 3 Geronga nantinya ikut yang namanya guru penggerak.
Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan nantinya ke depan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk waktunya. Kami serahkan kembali kepada pembawa acara. Baik, demikianlah tadi sambutan dari Bapak Wakil Kepala SMP Negeri 3 Groga. Untuk acara selanjutnya, penyampaian materi yang akan dibawakan langsung oleh Ibu Adi. Untuk Ibu pemateri, waktu sepenuhnya saya serahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya awali dengan panganjali umat, Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah yang pada kesempatan kali ini bisa hadir. Kemudian yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru pendidik di SMP Negeri 3 Groga. Nah, jadi adapun alasan kenapa saya berdiri di sini adalah saya ingin mendiseminasikan apa yang sudah saya dapatkan selama mempelajari atau mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, materi yang saya angkat di sini adalah tentang budaya positif. Nah, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin perkenalan dulu. Nama saya Ade Prajina Winiswara. Saya adalah salah satu guru dari SMP Negeri 3 Groga, mengampu mata pelajaran matematika, dan saat ini saya mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 9. Nah, saya ada di depan ini bukan bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu Kif. Jadi di sini saya hanya ingin sharing materi apa yang sudah saya dapatkan. Jadinya tentu saja nanti ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan Bapak Ibu. Jadi silahkan nanti misalnya ada di tengah perjalanan ada yang perlu ditanyakan atau perlu kritik dan saran atau masukan, saya sangat terbuka untuk itu. Nah, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah konsep-konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini. Terlihat memang cukup padat materinya dalam kegiatan budaya positif, tapi sepengalaman saya dalam mengikuti materi ini sangat mengenal langsung kepada tugas kita sebagai pendidik di sekolah. Terlepas dari kita itu mengampu mata pelajaran yang berbeda, tetapi kita menghadapi anak-anak, menghadapi murid yang sama, yang bersifat heterogen. Murid-murid itu berbeda-beda, dengan latar belakang yang tidak sama, dengan kemampuan yang tidak sama juga. Pada materi budaya positif ini, kita sebagai guru diharapkan mampu untuk bagaimana caranya memfasilitasi mereka. Seperti yang sudah dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kita harus berhamba pada murid. Nah, jadi adapun konsep intinya, di situ kita awali dengan ada teori kontrol dan perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, 5 kebutuhan dasar manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi saya akan berupaya pada hari ini untuk membuat koneksi dari konsep-konsep ini sehingga menjadi suatu yang berkesinambungan. Itu tujuan saya pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada sebuah game yang rasanya perlu untuk kita uji cobakan pada kesempatan kita kali ini. Saya beri nama atau nama gamenya itu adalah Cobalah Buka. Jadi untuk game ini cara mainnya adalah dilakukan secara berpasangan. Jadi Bapak Ibu bisa mempraktekannya. Dilakukan secara berpasangan. Ada dua pihak, ada yang dinamakan pihak A dan juga pihak B. Pihak A itu nanti dia akan membayangkan mempunyai sesuatu yang berharga dan ditaruh pada kepalan tangannya.
Dia menutup kepalan tangannya itu dengan dengan sekuat tenaga ya. Jadinya dia itu mempunyai hak atas sesuatu yang berharga itu. Kemudian datanglah pihak B. Pihak B dia akan mengarahkan segala upaya untuk membuka kepalan tangan itu, untuk membuka kepalan tangan si A. Upayanya boleh apa saja, boleh merayu, boleh menghardik, atau boleh mengancam seperti itu. Ya, jadi pihak B akan meminta pihak A untuk membuka kepalan tangannya. Kira-kira apakah pihak A itu akan membuka atau tidak kepalan tangan tersebut? Nah, itu akan kita uji cobakan pada hari ini. Kira-kira ada yang mau membantu saya sebagai volunteer untuk mempraktekkannya di depan kelas? Ada yang sebagai pihak A dan sebagai pihak B. Ya, sepertinya Bu Ayu Dwi mengangkat tangan dan saya minta tolong dengan Kak Debbie. Iya, nanti untuk Pak Prayanto kita punya tugas yang lain. Oke, untuk Bu Ayu menjadi pihak A dan Pak Dedi sebagai pihak B. Akan saya berikan waktu, kita berikan waktu sekitar 2 menit saja ya, untuk Pak Dedi mencoba apapun caranya, yang penting tidak bersifat kekerasan, untuk Bu Ayu agar bisa membuka kepalan tangan itu. Untuk melihat apa sih yang dikepal oleh Bu Ayu Dwi yang dikatakannya sangat berharga. Dan tolong ingat, Bu Ayu punya hak bahwa dia mau membuka atau tidak, itu haknya Bu Ayu. Ya, silahkan maju di depan kelas, kita saksikan bersama. Caranya bebas, yang penting bukan kekerasan, deh. Baik. Terima kasih ya atas kesempatannya. Saya akan mencoba membukanya ya. Mudah-mudahan bisa. Apanya dulunya bebas ya. Apapun caranya bebas. Mana yang tangan di depan? Oh itu. Ya. Gini aja. Bebas caranya ya. Bebas. Benar kan bebas? Ya. Bu Ayu mau tanya dulu. Sekarang udah punya pacar? Jawab yang jujur apa yang tidak, Pak? Yang jujur aja dah. Kebetulan sudah. Oh iya. Jawab, Pak ya? Gak ada cemburu ya, Pak Prayanto ya? Iya. Boleh saya minta tolong sama orang guru-guru yang lain? Untuk, iya, membuka itu lah. Oh enggak, Pak Dedi aja. Oh, sekali aja ya. Gini aja. Kan udah punya pacar ya. Jadi gimana ya, biar pacarnya langgeng, saya ingin sebenarnya doanya itu ya langgeng sampai menikah ya. Nah, tapi doa saya nggak ikhlas-ikhlas banget ya. Caranya coba buka tangannya dulu, baru saya doakan biar bisa nikah nanti ya. Kalau enggak ya saya nggak akan doakan biar nikah ya. Kebetulan banyak yang mendoakan saya, Pak, selain Bapak. Oh gitu. Oh iya, ditolak, gagal. Ditolak ya, ada. Ada satu gagal. Dua. Oh berarti doa saya nggak mempan ya? Ya, karena kebetulan banyak yang mendoakan saya. Oh iya iya iya. Apa yang caranya? Aja. Berapa minta duit? Enggak minta duit, Pak. Saya minta yang happy-happy. Yang happy. Mau happy? Kalau mau coba tunjukkan jarinya. Yang di kepala yang sebelah kanan. Iya, Yang berarti saya mau menunjukkan jari saya yang di sebelah kiri. Nah, oke. Ini asal ya, asal. Oh, bisa berarti jangan lagi. Gagal. Terus gimana maunya? Kalau gini kan nggak seru jadinya. Ada, bisa dengan salah satu cara ya. Ada. Yang tahu caranya Mas Satya, gimana caranya Mas Satya? Minta bantuan teman. Sebenarnya teman saya sepemikiran dengan saya. Taruh dulu mic-nya. Terus ada masukan ya dari Ibu Indri? Karena Pak Dedi menyerah, mungkin minta masukan dari Bu Indri. Oh, pokoknya biar Bu Ayu bisa membuka kepala tangannya.
Itu jari. Tangannya satu. Udah buka aja sekarang kan bisa. Yang ini aja. Yang ini enggak. Nggak mau berarti ya? Kenapa Nggak ya, mau? Enggak mau. Karena di dalamnya ada sesuatu yang Ada yang berharga. Ganti dengan kue. Enggak. Tukar dengan kue katanya. Udah pengen nyampuin. Gagal. Ganti dengan uang. Enggak. Udah punya uang. Tapi tadi berharga, tapi sekarang sudah ada ulangnya. Oke, dari Bu Darun ini menakuti dengan ada ulatnya. Mau nggak kira-kira Bu Ayu? Aku aman. Saya belajar. Dari Mas Arya mungkin apa tadi maksudnya? Yang di kepala itu kan tangan kanannya kan? Terus kalau kenalan itu kayak tangan apa? Bukan muhrim, Pak. Dijawab dengan bukan muhrim. Baik, waktu kita habis. Tepuk tangan untuk kedua teman yang sudah berpraktekkan di depan. Ya, silakan duduk dulu. Sudah dibuka. Enggak, tidak usah, tidak perlu. Nah, Sweet aja. Kan aku mau. nah, jadi pertanyaan yang muncul setelah praktik game tadi. Apakah si A dalam hal ini adalah Bu Ayu mau membuka kepalan tangannya? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Kira-kira kenapa? Mungkin bisa kita tanyakan kepada Bu Ayu langsung. Kenapa Bu Ayu tidak mau membuka tangannya? Baik, terima kasih. Karena seperti yang dikatakan oleh Bu Ade tadi, bahwa sesuatu yang saya kepal itu adalah sesuatu yang berharga menurut saya. Jadi tidak sembarangan orang yang bisa saya berikan yang berharga itu. Tergantung sekarang apakah apakah barang berharga itu bisa saya percayai kepada orang yang mau gitu, atau tidak. Seperti itu, Ibu. Oke, jadi alasannya karena yang digenggam itu, yang ada di kepalan tangan itu adalah sesuatu yang berharga menurut Bu Ayu. Tidak sembarangan orang yang dapat membuka kepalan itu. Oke, pertanyaan yang kedua, dalam kegiatan tadi sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk mau membuka atau tetap menutup kepalan tangan? Apakah Bu Ayu ataukah Pak Dedi? Iya, tentu saja jawabannya adalah Bu Ayu. Oke, di sini kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepalan tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Mungkin tadi Bu Ayu dia sudah memberikan clue, padahal ada loh yang bisa dilakukan supaya saya membuka kepalan tangan ini. Gitu. Jadinya tergantung kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh Bu Ayu. Ya, di sini apa yang kita lakukan tadi itu akan mengacu kepada teori kontrol. Ya, yang pertama kita akan bahas adalah tentang teori kontrol. Nah, teori kontrol itu sebenarnya sudah lama ada yang kemudian oleh Dr. William Glaser diperbaiki. Ada miskonsepsi dalam teori kontrol itu sendiri yang berhubungan dengan hubungan antara guru dan murid. Ya, jadi bisa dikatakan tadi si A itu atau pihak A itu adalah muridnya dan pihak B itu adalah gurunya. Ya, yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Ya, apakah benar kalau guru itu mengontrol murid? Ya, mungkin itu bisa saja terjadi ketika guru mengatakan kamu harus rajin, kamu harus ini, kamu harus itu. Itu bisa saja membuat perilaku murid itu berubah, tapi hanya bersifat sementara. Ya, kenapa murid itu mau melakukan apa yang disuruh oleh guru seakan-akan guru mengontrol murid? Itu karena memang muridnya mau. Mungkin karena untuk menghindari hukuman atau menghindari ketidaknyamanan. Ya, tapi itu hanya bersifat sementara. Bisa saja kalau gurunya sudah tidak ada, dia kembali lagi melakukan apa yang dia inginkan atau dia kontrol dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif. Kalau tadi kita bicara tentang mungkin penguatan yang negatif, yang kedua ini sudah ditekankan pada penguatan positif yang bisa diartikan bujukan atau rayuan. Apakah Bapak Ibu pernah membujuk murid? Ayo Lana, nanti kalau kamu sudah bisa melakukannya, Ibu kasih bintang, atau nilainya Ibu bantu atau gimana. Itu bersifat membujuk. Ternyata itu juga tidak bersifat yang efektif dan bermanfaat. Belum sepenuhnya bersifat
efektif. Kenapa begitu? Karena itu juga bersifat sementara dan bisa saja membuat murid bergantung pada guru. Jika sudah dibujuk baru mau melakukan. Itu belum dari hati guru, dari hati murid itu sendiri. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, di sini adalah kritik atau membuat orang merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah. Ini akan mengerdilkan kepercayaan diri dari murid tersebut. Ya, jadi ketika kita sering-sering membuat murid merasa bersalah, bisa-bisa saja murid itu merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, pemaksaan dilakukan oleh orang dewasa kepada orang yang berumur di bawahnya seperti itu. Ya, jadi di sini juga tidak bersifat yang efektif, masih bersifat sementara saja. Kita lanjutkan. Nah, adanya perubahan paradigma. Perubahan paradigma dari yang awalnya kita stimulus respon, kita menggunakan stimulus respon, mungkin Bapak Ibu masih ingat beberapa tahun yang lalu. Jadi ada stimulus, ada apa yang kita lakukan, dan ada responnya, ada hasil yang ditunjukkan. Tapi ternyata tidak selamanya seperti itu. Sekarang kita beralih pada pendekatan teori kontrol. Perbedaannya sudah bisa Bapak Ibu lihat di depan. Pada stimulus respon, kebutuhan kita itu dianggap semuanya sama. Sedangkan pada teori kontrol dikatakan bahwa kebutuhan kita itu berbeda-beda. Masing-masing anak mempunyai kebutuhan yang tidak sama. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan pada teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran atau pemandangan, pandangan yang berbeda. Kita tidak bisa membuat itu sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Manusia tidak lepas dari perilaku buruk. Ketika kita melakukan perilaku buruk, kita anggap dia melakukan salah. Sedangkan pada teori kontrol, semua perilaku itu, baik itu buruk atau baik, memiliki tujuan. Tujuannya apa? Itu yang harus kita analisis. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Dalam teori kontrol, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Hanya kamu yang bisa mengontrol diri kamu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, dibandingkan dengan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika kita gagal membujuk, kita melakukan pemaksaan. Sedangkan pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensusnya yang akan menciptakan pilihan-pilihan itu sendiri. Dan yang terakhir, pada model stimulus respon, kita berpikir ada yang menang, ada yang kalah, menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, kita berpikirnya itu win-win, menang-menang. Ya, jadi tidak ada yang kalah. Antara Bapak, Ibu, dan murid sama-sama menang, sama-sama sukses, seperti itu. Oke, untuk menciptakan lingkungan positif yang tadi kita sudah bahas, yang ada teori kontrolnya, salah satunya itu adalah kita membahas tentang makna disiplin. Biasanya Bapak Ibu guru itu bersemangat ketika mendengar kata disiplin, anak yang disiplin. Karena kita pasti berpikir ketika anak sudah disiplin, maka kita akan lebih mudah lagi dalam mentransfer ilmu kepada mereka. Jadinya biasanya kalau sudah membahas tentang masalah kedisiplinan, nah itu adalah tujuan kita bersama di sekolah. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat tentang disiplin itu sendiri. Dikatakannya bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin dari diri sendiri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, dengan sekuat-kuatnya. Tetapi akan sama saja jika kita tidak cakap dalam melakukan self-disiplin itu sendiri. Wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi mungkin kita bisa melihat dari apa yang dinyatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa kita selaku guru
akan membuat atau menciptakan suasana yang disiplin yang memang dari motivasi internal murid kita sendiri. Tidak ada paksaan dari kita seperti itu. Tapi ketika murid belum menunjukkan disiplinnya, apakah kita akan tinggal diam saja? Tentu tidak. Tapi kitalah yang di sini mengambil peran untuk menjadikan mereka, melatih mereka menjadi pribadi yang disiplin. Bagaimana caranya? Itu yang akan kita bahas pada kali ini, sehingga kita akan membudayakan disiplin itu dalam kehidupan kita di sekolah. Nah, saya bisa rangkum makna dari disiplin. Bisa dilihat pada slide. Disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab dan digarisbawahi tanpa diperintah oleh orang lain. Ya, jadi memerintah, mengontrol, menguasai diri itu berasal dari diri sendiri untuk mengacu pada nilai-nilai. Ada nilai-nilai yang akan kita bahas di sini. Dari nilai-nilai yang kita hargai itu dengan penuh tanggung jawab. Ya, jadi nilai-nilai yang kita percaya itu akan kita acu sebagai tindakan kita dalam bertindak. Kita akan bahas sedikit nilai-nilai apa saja sih yang kita inginkan dalam kebudayaan positif, dalam disiplin positif itu. Tentu saja Bapak Ibu sudah mengenal nilai yang pertama, yaitu nilai profil pelajar Pancasila. Itu sudah kita terapkan di kelas 7 dan di kelas 8. Ada 6 dimensinya, Bapak Ibu bisa lihat di depan. 6 dimensi itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah salah satu nilai juga yang kita acu ketika kita berperilaku. Kemudian yang kedua ada mandiri, berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nilai profil pelajar Pancasila ini ini adalah acuan kita dalam kurikulum Merdeka. Sudah ditetapkan bahwa kita menggunakan 6 nilai dari profil pelajar Pancasila ini yang akan kita gunakan dalam mendisiplinkan anak-anak kita di sekolah. Sebenarnya bukan hanya ke-6 nilai itu saja, tapi kita juga punya nilai-nilai kebajikan yang lainnya, yang biasa kita sebut dengan nilai kebajikan universal. Artinya nilai-nilai itu akan berlaku secara lintas budaya, bahasa, suku bangsa maupun agama. Jadi siapapun itu bisa meyakini nilai-nilai ini. Adapun nilai-nilainya adalah bisa dicontohkan seperti keadilan, kehormatan, kepedulian, integritas atau kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, dan kesehatan, dan masih banyak lagi. Ya, banyak ada yayasan-yayasan atau tim-tim yang membangun nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Kemudian kita dari nilai-nilai itulah yang akan kita turunkan menjadi keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering melihat atau mendengar apa itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah apa yang kita yakini bersama dengan murid di kelas, yang bisa menjadi acuan kepada mereka dalam berperilaku di kelas itu sendiri. Nanti akan kita bisa lebarkan menjadi keyakinan sekolah. Pertanyaan pemantik yang tidak perlu kita jawab dari keyakinan kelas itu, mengapa sih keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya suatu budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini adalah pertanyaan yang diharapkan akan bisa memantik Bapak Ibu untuk bagaimana menganggap bahwa keyakinan kelas itu memang penting adanya di setiap kelas atau di kelas masing-masing. Tadi juga Bapak Putu Prayanto selaku wakil kepala sekolah menekankan bahwa semoga dengan adanya diseminasi ini akan membuka lagi wawasan Bapak Ibu guru, terutamanya adalah wali kelas, untuk bisa bagaimana sih untuk bisa tahu prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu tadi
tadi juga sudah saya singgung sedikit, pengertiannya adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi dari nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sudah ketahui, itu kita bentuk menjadi prinsip yang dilakukan bersama-sama dengan siswa di kelas. Yang dilakukan itu dipilih secara universal, artinya itu tidak menganut sebuah agama atau latar belakang tersendiri atau suku, itu semua dilepas, harus diyakini secara bersama-sama dengan warga yang ada di kelas, baik itu guru maupun murid. Nah, untuk dalam pembentukan keyakinan kelas ini sudah ada beberapa poin, ciri-ciri dari keyakinan kelas itu sendiri. Mungkin Ibu Bapak bisa baca di slide yang ambil poin-poinnya. Yang pertama, keyakinan itu akan bersifat lebih abstrak dari peraturan. Kalau mungkin peraturan itu jangan begini, jangan begitu. Kalau ini lebih luas lagi dari peraturan. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal, jadinya tidak mengacu pada ras, suku atau agama. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu dibentuk dalam kalimat yang positif, dalam bentuk yang positif. Jadi tidak ada lagi kalimat negatif seperti tidak atau seperti jangan gitu. Itu kita ubah menjadi bentuk yang positif. Kemudian keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak, sama seperti janji siswa itu. Jadinya tidak boleh terlalu banyak sehingga murid itu akan lebih mudah dalam mengingat dan memahaminya. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadinya keyakinan kelas ini dibentuk atau dibangun itu secara bersama-sama, kontribusi dari setiap warga kelas. Bukan hanya dari guru saja yang membentuk, tapi berdasarkan hasil curahan pendapat dari siswa. Sehingga nanti yang meyakininya adalah murid juga, yang membuatnya adalah murid. Jadi diharapkan murid itu bisa meyakininya lebih dalam lagi karena itu adalah hasil buatan mereka sendiri. Dan yang terakhir, keyakinan kelas itu harus tetap ditinjau dari waktu ke waktu. Mungkin jika dirasa ada yang perlu diperbaiki atau ada yang sudah tidak cocok lagi, bisa ditinjau dan diulang lagi, diperbaiki atau disempurnakan. Langkah-langkahnya sudah saya buatkan di atas. Mungkin nanti akan bisa kita lihat. Di sini saya juga sudah mencoba untuk membuatnya di kelas yang saya ampu, yaitu di kelas 8E. Tentu saja Bapak Ibu tahu bagaimana kondisi murid pada kelas 8E itu memang sangat bersifat heterogen. Jadinya saya coba untuk membuat keyakinan kelas di tengah keberagamannya mereka. Bukan hal yang mudah memang, karena dalam pelaksanaannya itu banyak saya temukan ada banyak tantangannya. Tapi keyakinan kelas itu jadi, ini dokumentasinya hanya berupa foto. Mungkin untuk yang dokumentasi berupa video ada di channel YouTube saya. Untuk praktik pembentukan keyakinan kelas itu saya mulai dengan yang pertama adalah curah pendapat. Curah pendapat dari siswa tentang peraturan-peraturan apa sih yang harusnya ada di kelas itu. Jadi ini berasal dari kegelisahan siswa, kegelisahan murid yang ada di kelas 8E itu tentang apa yang sudah mereka atau teman-temannya lakukan yang perlu diperbaiki. Kemudian yang kedua, mencatat curahan pendapat siswa itu. Tadi curahan pendapat itu ditempelkan pada kertas ditulis pada kertas post-it dan ditempelkan pada kertas plano. Setelah itu kita catat curahan pendapat siswa tadi. Kemudian kita temukan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam peraturan-peraturan yang sudah mereka buat. Setelah kita menemukan nilai-nilai kebajikannya, kita ubah peraturan itu menjadi kalimat positif. Kemudian kita tinjau ulang kembali keyakinan kelas itu. Kemudian kegiatan pendalaman. Setelah kita sudah membuat keyakinan kelas, kita kembali dalami keyakinan kelas itu.
menggunakan tabel T. Tabel T itu apa? Nanti akan kita bahas lagi. Jadi ini adalah dokumentasi dari praktik pembentukan keyakinan kelas. Inilah yang diinginkan di setiap kelas, diinginkan harus ada keyakinan kelasnya. Jadi suatu saat ketika misalnya ada warga di kelas tersebut melakukan pelanggaran seperti itu, jadi kita bisa mengembalikannya ke keyakinan kelas. Kita lihat kembali apa sih keyakinan mana sih yang sedang dilanggar seperti itu oleh murid di kelas tersebut. Nah, di sini ada beberapa peraturan yang saya tampilkan. Bisa terlihat ya tulisan yang di kolom putih itu? Bisa? Kecil ya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menentukan nilai kebajikan yang ada atau yang dituju dari sebuah peraturan. Tidak ada benar, tidak ada salah. Kita akan mencoba bersama kira-kira nilai apa sih yang diinginkan oleh peraturan itu. Yang pertama peraturannya adalah kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira dari sekian nilai kebajikan yang Bapak Ibu tahu, kembalikan barang ke tempatnya itu merupakan nilai kebajikan yang dituju itu apa ya? Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Kemudian yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Ada peraturan dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira nilai kebajikan apa yang muncul di sana atau yang dituju? Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Yang keenam, bergantian atau menunggu giliran. Selanjutnya, dilarang merokok. Lalu ada gunakan masker dan berjalanlah di kelas atau di koridor, atau maksudnya itu jangan berlari-larian di kelas atau di koridor. Kira-kira dari peraturan-peraturan tersebut nilai kebajikan apa sih yang dituju? Mungkin sebelum yang tampilkan hasilnya ada yang mau bercurah pendapat? Ya, Bu Desa, mungkin Bu Ayu bisa minta tolong mic-nya. Boleh dipilih salah satu atau beberapa saja, yang mana kira-kira yang peraturan yang sudah sangat jelas nilai kebajikan yang dituju. Baik, terima kasih Bu Adi atas kesempatannya. Mungkin di sini yang pertama yang dengar tadi mengembalikan barang ke tempatnya. Mungkin nilai kebajikan yang bisa diambil di sana melatih tanggung jawab. Ya, melatih tanggung jawab nih. Oke. Ya. Jadi mungkin langsung saja kita tampilkan. Terima kasih ya Bu Desa atas masukan, atas jawabannya. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat nilai kebajikan yang dituju, dan ternyata saya sepemikiran dengan Bu Desa bahwa kembalikan barang ke tempatnya itu meminta nilai kebajikan tanggung jawab. Jadi anak-anak atau murid itu diminta untuk bertanggung jawab, mengambil barangnya di mana, menempatkannya kembali pada tempatnya. Kemudian yang dilarang mengganggu orang lain, ini pendapat saya, nilai kebajikan yang dituju itu adalah menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu adalah komitmen. Nilai kebajikannya adalah berkomitmen dan disiplin terhadap waktu. Dilarang melakukan kekerasan itu menghormati dan menghargai orang lain, dan juga keselamatan. Jadinya dengan melakukan kekerasan itu akan menodai nilai kebajikan keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran itu menghormati orang lain, karena kita disuruh antri, dan juga menyentuh nilai kesabaran. Dilarang merokok itu kesehatan. Menggunakan masker itu kesehatan dan juga keselamatan. Apalagi zaman COVID beberapa tahun yang lalu, kesehatan dan keselamatan. Berjalan di kelas dan di koridor. Jadi anak-anak itu di sekolah diminta untuk jangan berlari-larian, apalagi di kelas. Itu menyentuh nilai keselamatan atau keamanan. Mungkin Bapak Ibu punya pendapat yang berbeda, ada mungkin tambahan lagi. Ini adalah masukan dari, ini adalah tanggapan atau pendapat dari saya sendiri. Jika mungkin ada yang mau ditambahkan, boleh ditambahkan masing-masing.
di nilai kebajikan yang dituju itu. Sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas, ini sudah menyentuh psikologi ya. Jadi materi psikologi mungkin Bapak Ibu guru BK bisa ikut nanti bercurah pendapat, karena Bapak Ibu guru BK yang banyak punya basic atau dasar pembelajaran tentang psikologi anak. Teori motivasi ini saya ambil dari Diana Gosen yang menulis buku Restructuring School Discipline. Nah, motivasi itu dibagi menjadi dua jenis. Ada yang namanya motivasi eksternal, ada yang namanya motivasi internal. Bapak Ibu pasti sudah pernah berhadapan dengan murid. Kira-kira dari ketiga poin yang ada di depan itu, yang mana yang paling sering ditampilkan oleh murid kita? Yang pertama itu motivasinya dia adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri berdasarkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari poin 1 dan poin 2 itu merupakan motivasi eksternal. Dia menghindari hukuman yang diberikan orang lain, atau dia malah menginginkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Atau yang poin ketiga, motivasi internalnya menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percaya. Sebelum kita ke murid-murid, mungkin bisa kita pikirkan dari diri kita sendiri dulu. Kita ada kumpul di sini dalam kegiatan diseminasi, itu adalah motivasi apa yang kita punya? Apa sih yang menjadi motivasi kita? Kok bisa kita berada di ruangan ini? Bisa Bapak Ibu meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lain untuk berkumpul di sini, mendengarkan materi diseminasi? Jawabannya mungkin bisa beragam. Apakah itu terpaksa? Atau itu nanti takut dimarahin oleh Bapak Kepala Sekolah? Itu mungkin. Atau mungkin ingin mendapatkan sertifikatnya? Itu masuk ke penghargaan. Atau mungkin bisa jadi memang karena Bapak Ibu ingin memperkaya diri dengan ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru yang sepertinya belum kita ketahui, belum Bapak Ibu ketahui, sehingga nanti kita bisa memperkaya diri sendiri dengan pengetahuan yang baru. Jawabannya itu saya kembalikan kembali ke Bapak Ibu sekalian. Intinya kita berperilaku itu, apapun perilaku yang kita lakukan, ada teori motivasinya, ada motivasi yang melandasinya. Menyambung dari teori motivasi itu, manusia juga mempunyai 5 kebutuhan dasar. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya dalam diri sendiri, kira-kira apakah memang benar Bapak Ibu juga memiliki kebutuhan dasar yang ada di depan. Kebutuhan dasarnya itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu dirumuskan seperti di depan. Apakah betul seperti itu juga yang terjadi dengan Bapak Ibu? Boleh dijawab dalam diri masing-masing. Nah, ini untuk pengertiannya atau penjabarannya. Yang pertama adalah survival, kebutuhan dalam bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu bisa bersifat fisiologis, biologis, dan psikologis. Kalau fisiologisnya itu seperti kesehatan, punya rumah, ada makanan. Jadi itu termasuk di kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua biologis. Biologis itu mengarah ke reproduksi, bereproduksi. Apakah kita membutuhkan bereproduksi? Ya, untuk melanjutkan keturunan. Kemudian yang ketiga itu psikologis atau rasa aman. Apakah kita membutuhkan rasa aman ketika kita hidup? Ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan untuk memberi dan menerima, bukan hanya memberi tapi juga menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Karena kita adalah manusia itu bersifat sosial, jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Yang ketiga adalah kebebasan.
atau freedom, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup sendiri. Yang keempat adalah kesenangan atau fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Saya yakin kita sebagai manusia juga butuh untuk senang, rasa senang. Dan yang terakhir penguasaan atau power. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan juga dihormati. Sadar atau tidak, kita punya keinginan untuk diakui, untuk berkompeten. Itulah kenapa kita ada di tempat ini, untuk memperkaya ilmu. Nah, di sini saya kembali meminta bantuan dari Bapak Ibu. Kita mempunyai sebuah kasus yang diambil seorang anak kelas 3 SD. Ya, ceritanya saya bacakan. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani itu adalah gurunya di sekolah. Ibunya kemudian bertanya kepada Dinda alasan kenapa bisa membenci gurunya sendiri. Kenapa kok tiba-tiba dia menangis dan dia katakan benci kepada gurunya sendiri. Nah, menurut pendapat Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda itu seperti di bawah? Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia itu, jika jawaban Dinda seperti poin 1 atau poin 2 atau poin 3, 4, kira-kira kebutuhan apa sih yang dia butuhkan? Yang pertama, jawabannya adalah ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Kan gak seru jadinya. Yang pertama Dinda mengatakan seperti itu. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat kira-kira dari kelima kebutuhan dasar yang tadi. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan atau penguasaan. Kira-kira yang mana yang menjadi kebutuhan Dinda yang tidak terpenuhi sehingga dia menjadi menangis? Kalau jawabannya ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung, katanya kelas harus tenang. Boleh satu orang mungkin memberikan pendapatnya? Ya, Bu Indri. Oh ya, Bu Novia boleh. Ya, jadi bergilir. Di sini kita punya ada empat jawaban Dinda. Silakan Bu Novia. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, ketika Dinda sedih, tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, menurut saya Dinda membutuhkan kebutuhan di kesenangan atau fun ya. Terima kasih. Iya, terima kasih atas jawaban dari Bu Novia. Mungkin ada yang mempunyai jawaban lain? Atau setuju dengan Bu Novia? Setuju ya? Pak Tut, ada jawaban lain? Ya, silakan. Ya. Operator tolong mic-nya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini tadi menurut Dinda ya dimarahi oleh gurunya itu ya. Tidak boleh bersenandung itu masuk ke penilaian freedomnya dia. Dia tidak diberikan kebebasan untuk melakukan sebuah aktivitas. Gitu. Jadinya dia merasa jenuh. Freedomnya itu freedom atau kebebasan itu dibatasi. Gitu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban Pak Satya. Ada lagi mungkin yang mau urut pendapat tentang poin yang pertama? Atau kita cukupkan? Cukup ya? Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Novia dan Pak Satya itu benar sekali. Ya, dalam poin yang pertama, dia itu bisa dikatakan tidak bebas. Dia ingin memilih bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Lalu apa kira-kira yang menyebabkan dia ingin bersenandung? Karena dia ingin mencari kesenangan, hal yang menyenangkan dalam dirinya. Itu menyangkut dengan apa yang disampaikan oleh Bu Novia tadi, fun. Dia ingin pembelajaran kelas itu fun. Sedangkan dari Ibu Rani membatasi itu, mengatakan bahwa kelas itu harus tenang, tidak ada suara. Nah, di sana kebutuhan Dinda ini terhenti. Ya, tidak bisa dia lakukan. Itulah yang menyebabkan dia menangis.
Terima kasih atas masukannya. Kalau pada poin yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kira-kira apa? Diakui. Oke, berarti yang mana dari 5 kebutuhan itu? Ya, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Jadi itu masuk ke kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada perhatian, dia kurang perhatian, padahal dia sudah menggunakan jepit rambut baru. Yang ketiga, aku bosen, masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan yang mana yang kira-kira Bapak Ibu? Bosen, masa belajarnya cuma gitu aja. Bosen, masa gitu aja belajarnya. Ya, masuk ya kebebasannya. Dia ingin sesuatu yang berbeda. Dia ingin tidak hanya mendengarkan guru saja. Boleh? Atau mungkin ada pendapat lain? Kesenangan? Kira-kira masuk ke kesenangan nggak dia? Karena dia merasa bosan. Iya, boleh ya. Jadi intinya ada kebutuhan yang dia tidak terima. Lalu bagaimana dengan yang keempat? Aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku yang ada menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Gambarnya tidak rapi, malah guru menunjukkan gambarnya itu ke teman-temannya di depan kelas, sehingga dia merasa sebal. Kira-kira kebutuhan apa? Ada yang mau memberi masukan, boleh? Mungkin Biang bisa memberikan masukan? Operator? Oh, diperbesar. Sudah cukup besar di ide? Yang dalam lingkaran. Oh, yang lingkaran. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya sendiri, yang berkaitan dengan apa namanya? Yang tadi, iya. Kayaknya yang masuk ke kasih sayang dan rasa diterima. Terima kasih. Iya, terima kasih. Iya, jadi tadi di Dinda sebal karena gambarnya tidak rapi, malah ditunjukkan ke teman-temannya di kelas. Menurut dia adalah apa tadi, cinta ya, kasih sayang dan rasa diterima. Iya, boleh. Mungkin ada yang lain yang punya pendapat lain? Cukup? Nah, mungkin di sini saya akan sedikit menambahkan, selain dia meminta rasa diterima oleh teman-teman yang lain, itu juga masuk ke dalam penguasaan atau powernya dia. Nah, dia itu tidak punya penguasaan dalam hal menggambar. Gambarnya itu jelek, bisa dikatakan seperti itu. Tapi itu malah menjadi tontonan bagi teman-temannya yang lain, sehingga teman-teman yang lain juga akan berpikiran yang sama bahwa dia tidak mempunyai keterampilan di bidang menggambar. Itu akan membuat dia merasa sebal. Jadi selain untuk kasih sayang dan rasa diterima, rasa terima dari teman-temannya itu, dia juga malu karena dia tidak punya penguasaan atau power pada bidang menggambar di sini ya. Gambarnya tidak rapi dalam menggambarnya itu. Jadi demikian, sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, jika ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, jadi kebutuhan yang tadi jika ada yang tidak terpenuhi itu akan mempengaruhi perilaku, salah satunya melakukan pelanggaran. Nah, Bapak Ibu sebagai guru, dalam sebuah pelanggaran itu yang dilakukan oleh murid pada umumnya akan kita berikan hukuman atau konsekuensi. Apa sih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi? Di sini saya mempunyai sebuah kuis dalam bentuk kuisis yang mungkin bisa Bapak Ibu kerjakan. Hanya ada 10 pertanyaan. Linknya saya kirimkan ke grup WA. Jadi mohon Bapak Ibu akses. Ye.
Coba akses yang saya kirimkan di grup WA. Boleh langsung mengetikkan nama dan join quiz. Ya. Ada Bapak Ibu yang sudah bisa join? Oh sudah ya. Baik, sudah ada 3 orang yang masuk. Kita langsung mulai saja. Silakan yang lain juga bisa join. Oke, Ibu Moy masih memimpin, disusul oleh Ibu Lur dan Mini. Bu Gemoy masih memimpin, Sugiartawan sudah mulai naik, Cynthia juga, Bu Darmini masih tetap di peringkat kedua. Bu Darmini memimpin. Sugiartawan sudah mulai naik. Masih disalip dengan Bu Darmini. Oke, time is up. Kita tutup. Yes. Oke, kita di sini miliki pemenang. Yang pertama Bu Darmini, yang kedua Sugiartawan, dan yang ketiga Bu Gemoy. Yang mohon maaf karena kita terbatas untuk waktu, jadi saya setting waktunya. Oke. Ya, kalau sudah menanyakan hadiah, berarti motivasi apa ya yang muncul kalau sudah menanyakan hadiah? Imbalan ya. Oke. Kita kembali lagi ke presentasi tadi. Apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Nah, ini dia. Jadi hukuman pada saat anak ada yang melanggar, murid ada yang melanggar, kita bisa saja memberikan dia hukuman atau memberikan dia konsekuensi. Apa sih perbedaannya? Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan ketika mengambil keputusan itu. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat, hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Dan yang terakhir, yang kelima, murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan perbedaannya dengan konsekuensi itu sudah terencana atau sudah kita sepakati bersama, sudah dibahas dan disetujui pula oleh murid. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek, jadi tidak lama-lama. Sehingga sikap guru di sini itu senantiasa memonitor murid. Kalau di antara hukuman dan konsekuensi, yang mana yang sebaiknya kita berikan pada murid? Ya, mungkin Bapak Ibu akan menjawab konsekuensi. Tapi
Tapi di sini kita punya sebuah model baru yang disebut restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahannya mereka, tapi mereka itu bisa dikembalikan lagi ke kelompok belajar mereka dengan menjadi karakternya lebih kuat. Jadi bukan hanya dengan memberikan konsekuensi saja, tapi kita juga bisa membuat mereka itu karakternya menjadi lebih kuat. Seperti apakah restitusi itu? Ciri-cirinya silahkan Bapak Ibu baca di slide. Ada untuk menebus kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari sana. Memperbaiki hubungan itu adalah tawaran, bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu. Fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang salah, yang sudah salah itu kembali lagi kepada kelasnya dia, kembali lagi kepada kelompoknya dia. Jadi tidak ada yang namanya mengucilkan, baru si anak salah itu kita kucilkan supaya tidak seperti itu. Oke, di sini ada video tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, jadi posisi kontrol itu ada yang namanya penghukum, ada yang namanya pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Ada kata-kata yang akan dia sampaikan itu, kata-kata yang guru katakan atau sampaikan untuk membuatnya menjadi posisi kontrolnya tersebut. Contohnya, pada posisi kontrol penghukum. Penghukum, kata-kata yang biasa disampaikan oleh guru adalah patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Guru yang seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dari guru itu sendiri. Posisi yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Itulah yang biasanya dikatakan oleh guru dengan posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Biasanya ini juga sering saya lakukan, bahkan Bapak Ibu lain pasti juga pernah melakukannya, tapi ternyata ini belum yang sempurna, yaitu menjadi teman bagi siswa, bagi murid. Gurunya akan berkata, ayolah, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, di sini akan membuat murid bergantung pada satu guru tersebut, dan itu masih bisa diperbaiki lagi. Yang keempat itu posisi pemantau. Di posisi pemantau ini guru sudah mulai masuk ke peraturan-peraturan yang ada. Dia akan bertanya peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya itu seperti apa? Jadi dia mengembalikan kembali kepada siswa untuk menjawab seperti itu. Dan yang terakhir ada posisi kontrol sebagai manajer. Dia sudah masuk ke keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Di sini tugas manajer bukan untuk mengatur perilaku, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ada kuis lagi, membedakan posisi kontrol guru. Kita coba ya Bapak Ibu sebentar saja. Jadinya Bapak Ibu bisa membuat atau memilah kira-kira posisi kontrol itu seperti apa. Atau kita coba langsung aja ya. Ya, bareng-bareng jawabnya. Siap. Di sini ada jawabannya sih. Oh ya, bisa di hide answer. Oke. Yang pertama, ini ya Bapak Ibu yang multiple choice, oke. Hide answer, nggak apalah. Oke, yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrol apa ya Bapak Ibu? Iya, hukum.
Kalau yang kedua, ayolah lakukan demi saya ya. Teman, ya teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Stiker bintang berarti dia itu memerlukan sebuah alat untuk menjawabnya. Tapi ada imbalannya, ada stiker bintangnya. Takutnya suatu saat kalau nggak ada stiker bintang, anak itu nggak mau dia berbuat seperti itu. Itu masuk ke pemantau. Jadi ada aturannya, ada aturan main di dalamnya. Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti ini sudah mengembalikan kepada siswa ya. Dia disuruh cari sendiri cari sendiri solusi atas apa yang sudah, masalah apa yang sudah dia buat. Ini adalah manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Iya, boleh pembuat rasa bersalah, penghukum. Tidak. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Ini sama seperti yang tadi, ini adalah pemantau. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Ya, pembuat rasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Penghukum, ya penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Apa rencanamu? Sudah dikembalikan lagi kepada siswa. Manajer, saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Ya, mungkin ada beberapa dari bapak ibu yang agak miss, tapi tak apa, tidak mungkin belajar hanya dalam menit. Berarti bapak ibu cocok untuk ikuti guru penggerak juga ya, sehingga bisa mendapatkan materi ini. Oke, materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini adalah bagaimana langkah-langkah kita dalam mendisiplinkan murid. Ya, bagaimana kita menjadi posisi, apakah kita penghukum, ataukah kita pemantau, atau kita sudah bisa menjadi manajer. Di sini saya akan memberikan sebuah video. Kita tonton satu video saja. Kasusnya adalah Cindy menampar wajah Rizka. Karena Cindy tidak terima, Rizka memanggil nama jelek ayahnya. Pipi Rizka merah, dibawa ke UKS. Cindy dipanggil oleh wali kelasnya. Cindy, ibu lihat kamu sangat emosi sekali. Siapa itu? Ya, coba tenangkan diri kamu. Tarik nafas, nafasnya. Marah itu adalah hal yang wajar. Semua orang berhak untuk marah. Ya, coba tenangkan diri kamu dulu. Apakah kamu sudah merasa tenang? Ya, coba ceritakan apa yang terjadi. Koplo? Siapa itu koplo? Oh, wajar kalau kamu marah, nggak ada yang mengolok-olok nama orang tua kamu. Ibu pasti juga akan merasakan hal seperti itu. Ya. Kemudian apa yang kamu lakukan untuk meluapkan emosi kamu? Kamu tampar pipinya. Lalu apakah sudah terluka? Tidak, sudah menyerah. Oh, pipinya menyerah. Oke. Nah, jadi menurut kamu apakah apa yang kamu lakukan itu merupakan tindakan yang baik? Tapi iya, wajar kalau ya. Nah, jelas kita sudah memiliki keyakinan kelas. Keyakinan dari keyakinan kelas kita itu keyakinan mana yang sudah kita lakukan? Ya, apakah kamu masih meyakininya sampai sekarang? Bagus kalau kamu masih meyakininya. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, lakukan itu dan berjanji untuk tidak mengulangi hal itu. Jaga emosi kamu dengan baik. Ya, sekarang ibu dengar Rizka masih ada di UKS. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, ibu juga akan ke UKS untuk melihat kondisi Rizka. Jadi kita bersama-sama.
Oke, jadi itu tadi cara penyelesaian masalah yang saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi. Mungkin dari Bapak Ibu akan berpikir seandainya semua orang itu akan seperti Cindy, maksudnya semua murid kita akan seperti Cindy. Memang pada kenyataannya tidak seperti itu. Ya, yang kita hadapi secara kenyataan itu akan lebih jauh beragam dari itu. Tetapi tidak ada salahnya kita mencoba untuk mengembalikan kembali kepada siswa, meminta mereka untuk mencari jawaban atau solusi dari permasalahan yang sudah dia buat. Itulah yang menjadi tujuan dari penerapan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya bisa dilihat di sini. Segitiga memiliki 3 sesi, ada menstabilkan identitas, kemudian validasi dari tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama, stabilkan identitasnya dulu dengan mengatakan bahwa setiap orang pasti pernah merasa salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, sehingga situasi menjadi stabil. Yang kedua, kita validasi tindakannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita kembalikan kepada murid. Dan yang terakhir, kita tanyakan keyakinannya. Keyakinan apa yang sudah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dari sana diharapkan anak yang melakukan kesalahan itu bisa mendapatkan solusi sendiri atas apa yang sudah dia lakukan. Ini adalah contoh kata-kata dalam langkah segitiga restitusi. Bisa Bapak Ibu lihat di depan. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, jadi sebelum kita tutup, saya akan meminta satu orang saja untuk memberikan refleksi tentang apa yang sudah didapatkan dari materi atau pokok bahasan yang kita bicarakan hari ini. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya? Silahkan, ada yang mau menyampaikan refleksi? Oke, Pak Dedi ya. Oke, silahkan Pak Dedi. Refleksi apapun akan saya terima dengan lapang dada. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya. Jadi mungkin yang saya tadi dapat tangkap ya, walaupun tidak terlalu banyak karena singkat sekali waktunya ya. Jadi tadi ya, saya baru sadar juga sedikit ya, karena setiap siswa itu ternyata memiliki banyak sekali kebutuhan, dan salah satunya adalah kebutuhan akan kesenangan ya. Semua orang itu suka senang ya, mengharapkan kesenangan, juga membutuhkan kebebasan ya, memiliki ingin apa tadi, survival, bertahan hidup, apa lagi tadi? Ya, kebebasan dan juga rasa kasih sayang ataupun rasa ingin diterima seperti itu. Ya, mungkin sejauh ini ketika saya mengajar siswa di kelas, hal seperti itu, hal-hal kecil seperti itu mungkin saya abaikan, dan saya seringkali hanya fokus kepada tujuan saya mengajarkan A. Jadi siswa harus bisa A ya, tanpa memperhatikan kebutuhan-kebutuhan lain yang sebenarnya diperlukan oleh siswa. Jadi dari apa yang disampaikan dari pemateri tadi, saya menjadi terbuka wawasannya, menambah lagi pengetahuan saya bahwa manusia itu memang harus diperlakukan ya sebagai manusia ya, bukan sebagai robot yang bisa kita perintah seperti itu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk refleksi dari Pak Dedi. Itu akan menutup kegiatan kita hari ini. Nah, jadi itu tadi yang bisa saya sampaikan. Benar kata Pak Dedi bahwa ini waktunya sangat singkat.
Ya, jadi mungkin terkesan agak kejar-kejaran dengan waktu. Nah, untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak, saya tak bosan-bosannya mengajak Bapak Ibu untuk ikut bergabung dalam program pendidikan guru penggerak. Di sana kita akan sama-sama bergerak untuk dapat menggerakkan orang lain, entah itu rekan kita atau murid. Baik, akhir kata, terima kasih kembali saya ucapkan, terima kasih sebesar-besarnya untuk Bapak Ibu yang kesempatan kali ini mengikuti kegiatan diseminasi yang sudah saya selenggarakan. Saya tutup dengan para besanti. Om Santi 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 Om. Untuk waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Baik, demikianlah tadi penyampaian materi tentang kegiatan diseminasi materi budaya positif yang sudah dibawakan oleh pemateri kita, Ibu Ade. Dan dengan berakhirnya penyampaian materi tersebut, maka berakhir pula serangkaian acara kegiatan pada hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kami tutup